Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali Bible reading kontekstual kita. Hari ini kita akan membaca dalam Kejadian 49. Kejadian 49. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegaganganku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah mengangkat kesedihannya, dia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Sebulon akan di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di api bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak roti. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya seperti salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi ular di jalan seperti ular beludak di denai yang memakut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah, mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya, gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi. Ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan.
ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan di situ juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk pembacaannya. Di sini kita melihat bahwa di akhir usia Yakub dia memanggil putra-putranya. Ya, kalau kemarin kita sudah mendengarkan di Kejadian 48 bagaimana Yakub memanggil Efraim dan Manasye. Pemanggilan Yakub ini adalah tindakan terakhir Yakub sebagai pewaris dari Abraham dan Ishak, serta bagaimana dia menjadi penerus janji Allah kepada bangsa-bangsa. Kalau janji Allah dinyatakan kemarin di pasal 48, di mana Mas Andri membahas bahwa Yakub mengingatkan kembali tentang perjanjian Allah mengenai land, nation, dan blessing. Dan janji tersebut diteruskan Yakub kepada keturunannya. Yakub memberitahukan kepada anak-anaknya satu persatu tentang apa yang akan mereka alami serta berkat bagi mereka. Seperti yang dinyatakan di ayat 1 dan 2. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Perhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu." Ya, Yakub memanggil anak-anaknya. Siapa saja yang dipanggil Yakub? Kalau di ayat yang ketiga, Yakub berusaha memanggil anaknya yang pertama, yaitu Ruben. Ruben di sini adalah anak sulung. Tetapi saya memaknai tema ini Ruben sebagai anak yang tidak terutama lagi. Karena apa? Ada hal yang dilakukan Ruben. Pada ayat ketiga menunjukkan bahwa Ruben seharusnya menjadi anak yang sulung dan seharusnya yang menjadi terutama. Tetapi di ayat 4 dikatakan Ruben telah menaiki tempat tidur ayahnya dan melanggar kesuciannya. Kalau pada Kejadian 35 ayat yang kedua dikatakan bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, budik ayahnya, dan hal itu kedengaran sampai kepada Yakub. Sebagai anak sulung dalam keluarga, Ruben memiliki keunggulan dalam hak waris sebagai anak sulung, tetapi dia kehilangan hak tersebut karena perbuatan yang amoralitas, suatu tindakan dosa yang serius yang dapat menggeser untuk selama-lamanya hak istimewa dari Ruben, karena dia adalah seorang anak yang sulung, seorang pemimpin bagi saudara-saudaranya. Kemudian Yakub juga memanggil anaknya, yaitu Simon, Lewi. Di dalam ayat 5 dimaknai bahwa Simon dan Lewi ini sebagai alat kekerasan. Simon dan Lewi berusaha menjadi alat kekerasan ketika mereka memusnahkan semua laki-laki Sikem karena untuk membalas atas pemerkosaan saudara perempuan mereka, yaitu Dina. Di Kejadian 34 dikatakan pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, mereka menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki, yaitu dalam Kejadian 34 ayat yang 25. Karena sikapnya tersebut, suku Lewi dan Simeon ditegur oleh Yakub karena sikap mereka berpihak kepada kejahatan. Tetapi ada hal yang menarik yang saya temukan dalam Kejadian 32 sampai 26. Ada kesetiaan dari suku ini nantinya, dari seorang Lewi, kesetiaan kepada keinginan terus tetap menyembah Allah, tidak memberontak kepada Allah. Dia tidak menyembah anak lembu emas, dan berkat itu tersebar ke seluruh bangsa Israel,
sehingga kutukan tersebut dihapuskan, dan kedudukan Lewi menjadi terhormat dan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Kemudian Yakub juga memanggil Yehuda. Di ayat yang 8, di ayat ke-8 dikatakan bahwa Yehuda nantinya akan menjadi yang terpuji, menjadi anak singa. Dikatakan di ayat 9, seperti anak singa. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Dikatakan di ayat 8, Yehuda menjadi yang terpuji di antara saudara-saudaranya. Juga di ayat yang ke-9, dikatakan bahwa Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Sedari muda, Yehuda telah menunjukkan kualitas hidup sebagai seorang pemimpin yang luar biasa bagi saudara-saudaranya. Setiap perkataan, ide, dan nasihatnya selalu didengar dan ditaati oleh saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 37 ayat yang 26 sampai 72 dikatakan Yehuda memperingatkan untuk tidak membunuh Yusuf, tapi menjualnya, dan itu diikuti oleh saudara-saudaranya. Tetapi ada dosa yang dilakukan oleh Yehuda, di mana dia berzinah dengan menantunya, yaitu Tamar. Tetapi ada janji berkat bagi Yehuda, di mana tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, seperti yang dikatakan dalam Kejadian 49 ayat 10. Ya, ada tongkat kerajaan yang tidak akan beranjak dari Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Masing-masing merujuk pada posisi pemerintahan yang akan dimiliki Yehuda di antara saudara-saudaranya. Dia mewarisi aspek kepemimpinan dari warisan anak sulung, posisi kepemimpinan di antara saudara-saudaranya. Dan seperti yang pernah kita baca bahwa raja-raja Israel nantinya akan datang dari Yehuda, dan bahwa Mesias juga dinyatakan dari suku Yehuda. Dan berkat yang lain yang akan diterima dari Yehuda adalah akan menjadi suku yang sangat makmur dan syukur, khususnya berkat yang dikaitkan dengan susu untuk bayi dan anggur yang menyukakan hati orang yang kuat, seperti yang dinyatakan di dalam ayat 11 sampai dengan 12. Tanaman anggur yang begitu umum sebagai pagar, semak belukar, dan begitu kuat sehingga mereka dapat menambatkan keledai-keledai mereka pada pohon-pohon anggur itu. Tanaman anggur juga begitu subur sehingga mereka harus memuati keledai-keledai itu dengan buahnya. Air anggur begitu banyak seperti air, sehingga laki-laki dari suku itu menjadi sangat sehat dan bugar. Mata mereka tajam dan berseri-seri, dan gigi mereka putih. Kemudian Yakub juga memanggil Zebulon. Zebulon ini saya memaknainya sebagai pangkalan kapal dalam ayat 13. Suku Zebulon ini dari beberapa referensi saya baca, dia menunjukkan kesetiaannya kepada Daud. Dia memasuk prajurit dalam jumlah yang terbesar untuk pasukan Daud dari suku manapun, lebih dari suku manapun. Dan dari Zebulon ada 50.000 orang yang maju berperang. Ada ahli perang dengan segala senjata perang, dan orang-orang pemberani yang bisa memiliki pangkat, yang memiliki jabatan dalam pemerintahan Daud. Kemudian Yakub juga memanggil Isakar. Isakar ini saya memaknainya sebagai keledai yang kuat. Di ayat 14, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Isakar adalah suku yang besar. Kalau beberapa referensi saya baca, dia memiliki urutan ketiga dalam sensus menurut bilangan
pasal yang 26. Nama Isakar bisa berarti hadiah atau imbalan, seperti yang dikatakan Lea, bahwa Allah telah memberi upah. Berkat Yakub untuk Isakar ini sepertinya tidak begitu indah, namun sebenarnya Yakub sedang menggambarkan karakter anaknya. Keledai memiliki karakter yang liar dan suka meringis. Namun di sisi lain, keledai juga bisa menanggung beban yang berat. Jadi Isakar adalah seorang pekerja keras yang memiliki sifat yang liar seperti keledai dan mengadili bangsanya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang akan dialami oleh Dan. Selanjutnya Yakub memanggil Dan di ayat 16 ini. Dia juga sama seperti ular. Dan ini akan menghakimi rakyatnya. Suku Dan menghakimi rakyatnya. Tapi juga mereka luar biasa karena mereka juga memasok salah satu hakim yang paling terkemuka, yaitu Simson. Pada waktu itu juga Yakub memberkati Simson bahwa keturunannya akan mengadili, memberikan keadilan bagi rakyatnya. Kemudian Yakub juga memanggil Gad. Saya memaknai Gad ini sebagai orang yang sangat luar biasa ya. Dia diserang oleh gerombolan tetapi ia akan menyerang tumitnya. Suku Gad ini menurut saya sangat kuat. Mereka dari Bani Gad yang begitu luar biasa. Mereka adalah pasukan-pasukan yang kuat. Kalau dalam Tawari 12 ayat 14, suku Gad ini memiliki pasukan yang bagus dan diperhitungkan dalam pemerintahan Raja Daud. Kemudian Yakub juga memanggil anaknya Aser. Aser ini akan memberikan santapan bagi raja-raja. Dalam Ulangan 33 ayat yang ke-24 dikatakan, diberkatilah Aser di antara anak laki-laki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Musa menyampaikan buat ini tentang Aser. Aser adalah anak laki-laki yang paling diberkati, dan dia menyukai saudara-saudaranya dan disukai oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yakub juga memanggil Naftali. Naftali ini seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Naftali adalah anak Yakub yang ke-6 dan istrinya yang bernama Bilha. Nama Naftali ini memiliki arti yang bergulat. Ketika Rahel yang mandu, kemudian dia menyerahkan Bilha yang adalah budaknya untuk tidur dengan Yakub. Hal ini bertentangan dengan kakak perempuannya yaitu Lea yang sudah melahirkan 4 anak laki-laki bagi Yakub. Ada sukacita dalam diri Rahel ketika Naftali lahir dan ia mengatakan, aku telah berhebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Terdapat dalam Kejadian 30 ayat 8. Juga dalam Kejadian 49, Yakub memberikan berkat sekaligus nubuatan untuk masing-masing anaknya, sekaligus menggambarkan karakter mereka. Untuk Naftali, Yakub menggambarkan seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yakub memiliki berkat, memiliki anak-anak yang indah. Kemudian Yakub juga memanggil Yusuf. Yusuf ini seperti pohon pada mata air. Seperti yang dikatakan di ayat 22. Yes. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Yusuf juga mendapat pertolongan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 24 sampai dengan ayat 25. Dan dia menjadi berkat, mendapat banyak berkat. Ini merupakan gambaran tentang kehidupan seorang Yusuf, di mana dia menjadi berkat bagi bangsanya juga, mendapat berkat pribadi bagi keturunannya. Karena Yusuf memiliki karakter
memiliki gambaran karakter yang positif, di mana Yusuf adalah pribadi yang sangat rindu kepada Tuhan, memiliki persekutuan yang benar dan konstan dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sangat memberkati dia. Dia hidup untuk Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dan dia tinggal bersama dengan Tuhan, serta hidup dalam kehendak Tuhan. Selanjutnya, Yakub memanggil anaknya, yaitu Benyamin. Benyamin ini di ayat 27, saya memaknainya seperti serigala yang menerkam. Di mana di pagi hari dia akan memangsa mangsanya, dia akan memakan mangsanya, dan dia malam hari akan membagi jarahannya. Berkat yang diterima oleh Benyamin ini mencerminkan karakter yang melekat pada keturunannya. Keturunan Benyamin adalah para prajurit yang berani dan pandai berperang, para pahlawan yang gagah perkasa, para pemanah yang mahir seperti dikatakan di 1 Tuari 8 ayat yang ke-40. Dan mereka memiliki kehebatan yang tidak membuat mereka tidak secara otomatis menjadi memiliki hak kesulungan, tetapi mereka memiliki kehebatan dalam berperang sebagai pasukan-pasukan yang handal. Sekalipun demikian, suku Benyamin adalah suku yang penting dalam sejarah politik bagi bangsa Israel. Mereka adalah suku yang setia pada kerajaan Yehuda. Kemudian di akhir narasi dalam cerita Kejadian 49 ini, di mana Yakub meninggal dan dia berpesan kepada anak-anaknya supaya dia dikuburkan di pemakaman keluarganya di dalam gua di Hebron, yaitu bersama-sama dengan Abraham, Sarah, serta istrinya Leah. Dan Yakub sudah menyelesaikan apa yang menjadi panggilannya. Dia memberkati anak-anaknya yang menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Dari amanat teks Kejadian 49 ini, saya menemukan bahwa Allah sangat setia kepada keturunan-keturunan Abraham. Tetapi Allah juga membenci setiap perbuatan dosa. Tetapi Allah memberikan pengampunan bagi yang bertobat. Dan Allah tetap setia kepada setiap keturunan Abraham. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan saya? Saya mengambil aplikasi ialah apakah saya tetap setia, tetap percaya, tetap taat untuk menantikan janji-janji Allah terpenuhi. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian Kejadian 49, kita belajar bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk firman-Nya Ika. Kita meresponi firman Tuhan bahwa kita mau tetap setia, kita mau terus menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Walaupun perjalanan hidup kadang tidak mudah untuk mengiring Tuhan, tapi kita mau percaya bahwa Dia besar dan ajaib karya Dia adil dan benar jalannya buat kita. Mari kita tetap memuji dengan iman lagu ini. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari bersama-sama katakan
layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Mari dengan iman katakan, layaklah ya Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur, mari kita berdoa untuk kita tetap setia, tetap taat dan berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tahu bahwa endingnya adalah baik untuk setiap kita yang percaya. Seperti Yakub akhirnya meninggal dalam keadaan damai, dia memberkati dan jadi berkat. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan yang mulia, rancangan yang memuliakan Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, menjadi bagian dari anak-anak-Mu Tuhan, yang memperoleh janji-janji Tuhan. Sekalipun keadaan kami saat ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tapi kami mau bersyukur, kami mau melihat bahwa Engkau adalah Allah Elohim, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menjadikan sesuatu untuk kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik dan sungguh baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih.